Jalan. Lah inilah power itu didapat karena orang Jawa itu dari dulu yang namanya ritual apapun tetap melalui wayang, ya kan? Wayang ruwatan tetap wayang, apa saja itu wayang. Kenapa wayang? Wayang itu hanya ada di Indonesia. Sing nyiptakna dudu wali. Nah, sing nyiptakna gue pujangga Nusantara gitu ya kayak ulama Tarim apa ya katanya. Jawa ini adalah pintu dari Tarim apa katanya sekarang. Lah ini kalau saya boleh ngomong, ini karena saya mandang gregetan ini ulama lengup. Kan saya boleh dong mengatakan ada ulama yang lengup, ada Habib yang lengup. Boleh dong. Tapi ulo salam yo atur bagyo Assalamualaikum Mbah, salam mulia. Salam mulia, waalaikumsalam warahmah. Mau bertanya Mbah, jenengan kan kemarin bikin konten badhe mengadakan wayangan. Wayangan niku maksud tujuane nopo? Lan kula nyimak niku teng komentar-komentar kok mboten wonten sing tergerak untuk mendukung jenengan dalam kegiatan wayangan niku. Nah, maksud tujuane wayangan niku kagem nopo Mbah? Ben pada tergugah dalam mendukung kegiatan tersebut Mbah. Oh, wilayah jati nuhune ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk sanamu. Pertanyaan yang cukup bagus ya Mas Budi, karena semua ini kan zaman siki terang-terangan siapa wongnya sing ora butuh duit ngacung, betul nggak? Apalagi dalam sebuah perjalanan nggak usah munafik, baik itu leader yang seperti apapun, baik itu Pak Jokowi, baik itu Pak Prabowo, baik itu rakyat yang memilih maupun yang dipilih sama. Nah konteks saya ya dalam topik ini saya ingin mengatakan bahwasanya bangun keraton sing durung ana wahyu. Kira-kira seperti apa? Pengibaratannya adalah membuat sebuah kendaraan SMK umpamanya tapi nggak ada mesinnya. Kira-kira kerongkongan itu nggak? Ini mboten saged. Nah, lah inilah power itu didapat karena orang Jawa itu dari dulu yang namanya ritual apapun tetap melalui wayang, ya kan? Wayang ruwatan tetap wayang, apa saja itu wayang. Kenapa wayang? Wayang itu hanya ada di Indonesia. Sing nyiptakna dudu wali. Nah, sing nyiptakna gue pujangga Nusantara gitu ya kayak ulama Tarim apa ya katanya. Jawa ini adalah pintu dari Tarim apa katanya sekarang. Lah ini kalau saya boleh ngomong, ini karena saya mandang gregetan ini ulama lengup. Kan saya boleh dong mengatakan ada ulama yang lengup, ada Habib yang lengup. Boleh dong. Yang lengup itu apa ya? Lengup itu ya taruhlah waras juga enggak, ya gila juga enggak, atau sakit ingatan juga enggak. Namanya lengup, artinya antara yes of no. Lah ini yang kaitannya dalam keraguan. Nah, karena saya sering mengatakan kecenderungannya saya ada asas menduga kan boleh ya. Asas dugaan saya terlalu banyak yang kebudayaan iman dari mancanegara yang membekukan ya, atau sengaja membekukan. Yang saya maksud secara sistematif, secara terstruktur dan secara masif ya, sistematik, masif dan terstruktur. Nah, saya katakan Muhammadiyah kita terstruktur enggak? Bagaimana Mbah Sohib biar tidak menyembah batu kayu umpamanya begitu loh. Ini secara terstruktur otomatis wah Mbah Sohib itu hebat, Mbah Sohib itu apa, lengah nggak? Lama-lama terus ya pertama saya memberikan kayu untuk pembangunan musola, nanti terus dipuji-puji lagi umpamanya. Lah inilah yang saya katakan bahwasanya kita itu telah terkup secara masif, sistematif ya, dan lalu ya terstruktur. Nah untuk kegiatan wayang ini
pertanyaannya adalah betapa pentingnya, sangat penting. Karena apa? Tidak mungkin bangsa ini akan berubah manakala tidak ada ruwatan. Ruwatan itu ngeruat ruwet di jagat. Ruwet desi para, mohon maaf ya. Ini pejabat kan boleh saya katakan sudah bingung. Boleh dong saya mengatakan bingung. Bingungnya apa? Yang namanya pembersihan korupsi saja ada Tipikor. Lalu ada lagi Badan Pemeriksa Keuangan. Apa bedanya Badan Pemeriksa Keuangan dengan Tipikor? Ya kan? Dan lain-lain sebagainya sudah tumpuk tundung. Semua instansi perannya hampir sama, tidak ada pembedaannya. Lah, sementara anggaran yang untuk ini tidak ada. Coba saya tanya Mbak Sohib, ada nggak yang membiayai Mas Sohib, Mbak Sohib, untuk laku spiritual demi memayu Hayuning Bawono atau demi kemaslahatan umat? Selama ini ada anggaran nggak? Ya, kalau bicara ada, ya ada, tapi hanya beberapa gelintir ya. Nah, enggak dari pemerintah. Oh, enggak ada. Enggak ada sama sekali. Nah, inilah yang namanya kita sudah kehilangan jati diri. Untuk mengembalikan jati diri, sekali lagi, lakon ini adalah yang akan saya bedah. Lakon Bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diu Hayuningrat. Kalau dulu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Namun semestinya kita sekarang Pangruating Diu dulu baru Hayuningrat. Lah, rata-rata pemimpin Nusantara, jangankan pemimpin Nusantara, dunia pun belum bisa ngelakoni Hayuningrat. Artinya saya mengatakan Pak Harto juga takut dicela, senang dipuja. Pak Karno pun sedih dicela, senang dipuja. Walaupun bibirnya hujat seperti bandit, puja seperti dewa, sudah biasa. Tapi kenyataannya adalah demikian. Nah, termasuk juga pangruating diu pada diri kita. Mengeruat itu nggak berani. Lah, apalagi skala makro ini Nusantara harus diruat ke angkara murkaannya. Ketika saya akan melakoni Bedahing Suroso Topo Broto tanpa ada melakoni ini, artinya syariatnya itu belum berkumandang. Syariat itu ya syarat rukunnya lah. Ibarat kalau orang mau sholat kan wudhu gitu loh. Ya, wudhu jangkep syarat rukunnya. Nah, ini tidak terpenuhi, niscaya mau dilakoni kayak apa juga kesulitan begitu loh. Semestinya saya ngelakoke Sastro Jendro Pangruating Diu Hayuningrat, ya selambat-lambatnya rencana saya, niat saya ya, itu malam Sumpah Pemuda 28 Oktober lah. Mumpung ketemu dengan Mbak Sohib, saya juga minta tolong. Saya yakin Mbak Sohib ini orang yang berkemampuan ya, orang yang berisi. Yang saya maksud berisi itu kalau istilah Jawa adalah sugih tanpa bondo. Jadi dengan ini pula cara kasarnya saya ngamen. Kan nggak mungkin saya ngamen sama Prabowo sama Pak Jokowi ya, atau ke Sri Sultan, nggak mungkin. Karena apa? Dia sibuk dengan bagaimana planning urusannya. Jadi taruhlah saya datang ke sini juga termasuk mengajak seksama atau kata kasarnya ngemis kepada Mbah Sohib, Mbok Menawa bisa secara seksama melakukan itu, karena anggarannya ya nggak bisa kita cerita lah. Kalau urusan gelar wayang kira-kira kemarin saya 50 juta habis nggak? Habis banget. Habis banget lah. Ini loh kebutuhan Nusantara yang secara nilai spiritual harus dilakoni. Apa kamu tidak malu? 50 juta ibaratnya sekelas saya ibaratnya dadak ngemis-ngemis. Ya kan nyata lah. Kali ini saya ngemis dengan Mbak Sohib. Lah Mbak Sohib saya yakin ada isi ya sugih tanpa bondo itu. Artinya sugih tanpa bondo mungkin punya relasi, mungkin punya sahabat dan sebagainya. Ini kan nanti ada beras bawa beras, ada lah. Saya tadi malah baru mendengar ya bahwasanya saya dinilai orang hebat. Lah saya kan bangga sekali orang hebat, kata Mas Budi. Kata Mas Budi loh, ini saya menandeng karena apa? Saya dikatakan orang hebat ya kan. Oh, sekelas acara seperti itu bakul parkiran tidak ditarik. Wah, ini berarti saya orang hebat banget ya Mas Budi. Artinya dari donatur murni, dan bahkan saya mungkin ya jual kambing atau jual apa untuk nombokin. Namun kan nggak pantas saya menceritakan. Jadi kali ini saya minta apa, taruhlah ngemis lah cara kasarnya kepada Mbak Sohib. Mungkin anak sing klungsur atur, ubur tutur, ubur ibaratnya apa menir apa itu loh. Mbak Sohib ini monggo, menurut panjenengan saya ini bisa menyelenggarakan malam Sumpah Pemuda apa enggak? Monggo kira-kira. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbah Dharma, saya sedikit ingin menuturkan.
ada unen-unen yang berbicara tentang untuk menjatuhkan martabat bangsa itu diawali dari hilangkan kebudayaannya. Contoh tadi wayang. Ya, sekarang yang marak ya rebana lah, entah itu dangdutan lah, entah itu solawatan, ya itu bukan hal yang salah. Tapi mbok iya budayane dhewe diuri-uri, men ora ilang budaya. Nah, tadi Mbah Dharma bilang bahwa saya dianggap orang yang berisi. Nuwun sewu, isi yang seperti apa? Orang saya juga orang awam yang bisanya ikut-ikutan. Enggak. Secara lebih mendalam mungkin Mbah Sohib sendiri yang mengetahui, namun secara etika lah, ini kembali lagi etika rasa, lebih baik Mbah Sohib merendah. Tapi yang saya maksud isi yaitu sugih tanpa bondo, begitu loh. Ngaten Mas Sohib. Ya, yang tadi Mbah Dharma bicara tentang nanti tanggal 28 Oktober mau mengadakan wayang. Kita harus yakin bisa. Amin. Ya. Pasti penderek Mbah Dharma ataupun pendereknya saya ataupun teman-teman semuanya lah yang hadir di sini ya. Siapa tahu ada gerak dalam hatinya untuk membangkitkan budaya tanah Jawa, yaitu di antaranya salah satu yaitu wayang yang mau diadakan di malam Sumpah Pemuda. Harus yakin. Walaupun itu tidak ada dorongan dari pemerintah. Enggak. Kita terpanggil hatinya. Enggak. Terus ini Mbah, dari keterangan Mbah Sohib, dari penjelasan panjenengan itu ada dua pertanyaan saya, Mbah Dharma. Kenapa dipilih tanggal 28 Oktober? Yang pertama niku. Yang kedua, sudahkah ada bahasanya itu donatur atau yang bersimpatik dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh panjenenganipun? Monggo Mbah, pengen ngetos Sesaged kula nggih, ning ini termasuk tes engine. Jenengan ngertos sejarah? Nggih. Ngertos Kapati Gajah Mada, tahu nggak? Nggih, ngertos. Sumpah ngertos? Sumpah Palapa, nggih. Ngertos. Terus 28 Oktober tahun 28 Sumpah Pemuda, Mbak. Nah, Sumpah Pemuda. Kira-kira arwah kalau di bumi ini kan masih roh ya, kalau bahasa agama, kalau bahasa saya itu sukma. Kira-kira pada hari itu para sukma-sukma di luwih itu ya, para sukma-sukma arwah yang telah kembali ke sana menyaksikan apa enggak? Nah, kalau pertanyaannya tanggal 28 Oktober ya kan? Satu. Yang kedua pertanyaannya, sampai saat ini ya adalah, tapi 1 juta 2 juta kira-kira habis buat rokok enggak? Cara kasarnya gitu loh. Cara kasarnya, andai kata untuk rokok wayang saja ini belum memadai. Namun saya juga belum maksimal lah. Ini karena sudah ada ketetapan, saya punya rekanan lah taruhlah, atau mitra atau keseksamaan saya terutama di bidang kapitayan. Mbah Sohib saya yakin berdua telah saya tentukan pada malam hari Sumpah Pemuda, karena saya meyakini arwah-arwah leluhur bangsa, para pahlawan terdahulu akan menyaksikan pada malam hari itu, dan betapa kurang terwujudnya Toto Titikan Tetemen Nusantara manakala belum bisa ngeruat pangruating diu itu keangkara murkaan di bumi Nusantara. Dan niscaya ini akan tersaksikan oleh seluruh arwah para pahlawan yang dari dulu sampai sekarang belum ada satupun yang bisa mewujudkan kecuali Pak Karno memerdekakan dan Pak Harto itu mengisi kemerdekaan kata-katanya dengan babak pembangunan ya kan, seperti itu. Babak atau bapak itu
Kan sedikit bedanya begitu loh. Lah ini yang didamba-dambakan oleh para pahlawan yang telah mendahului kita, semestinya munculnya sang pemimpin adil. Nah, semestinya 28 Oktober ini lebih penting diperingati daripada 17 Agustus. Pendapat saya boleh berpendapat. Karena apa? Di sini terletaknya sumpah para pahlawan yang berani merdeka atau mati. Namun kalau proklamasi kan hanya sekedar deklarasi. Nah, semestinya yang lebih diperingati adalah Hari Sumpah Pemuda, di mana di situ jutaan pahlawan, jutaan arwah para pahlawan selama 350 tahun ini telah mengorbankan jiwa, harta, dan lain sebagainya. Pada malam itu dinyatakan sumpah oleh para pemuda di seluruh Nusantara. Ini pendapat saya, pendapat boleh gitu. Nah, kalau Mbak Sohib, monggo pendapatnya. Ya, pendapat saya memang tepat sekali kalau mau dijalankan pada malam itu ya, karena memang sesuai dengan ritme atau waktu-waktu yang sakral ya. Waktu yang sakral itu termasuk yaitu tadi yang Sumpah Pemuda, biar bangkit ya, jiwa-jiwa yang seakan tertidur biar bangkit. Bagaimana sih kita menghadapi seakan-akan kita itu dijajah, kebudayaan kita sendiri terjajah. Pada akhirnya para pemuda, bahkan orang tua sendiri sama budayanya seakan-akan mengesampingkan, lebih mengutamakan budaya dari luar. Nah, ini saya paning gulung ya, yang bahwasanya malam Sumpah Pemuda ini adalah malam yang sakral. Semoga nanti para arwah seluruh leluhur ya, seluruh leluhur para pahlawan yang mendirikan NKRI, yang di situ tentu baru saya menyampaikan punya hajat-hajat leluhur melalui besok pangruating diu. Artinya banyak pemimpin ya, banyak pemimpin sekali lagi yang hanya mampu sastro jendro hayuningrat. Hayuningrat itu berbuat kebaikan. Namun ketika amar ma'ruf, kata Pak Kiai ya, yang dikatakan juga oleh saya menirukan Pak Kiai, maksudnya amar ma'ruf itu berani berbuat kebajikan agar dipuji. Umpamanya saya kesini bawa gula teh, tendensinya dipuji oleh Mbak Sohib umpamanya begitu loh. Ini banyak sekali. Namun ketika nahi mungkar, menumpas ke angkara murkaan, itu pada nggak berani. Sekarang bayangkan Mas Budi ya, Mbak Sohib, di depan musola, di depan masjid banyak bang plecit, tidak ada kiai yang cemuit. Ini fakta. Karena apa? Dia hanya berani amar ma'ruf, berbuat kebaikan, tapi tidak berani menumpas ke angkara murkaan. Lah, pangruating diu inilah menumpas ke angkara murkaan, Mas Budi. Betapa pentingnya itulah. Nanti saya tentunya ya kepada simpatisan saja, nggak mungkin saya akan sirkuler, apalagi menggelar dream di tengah jalan, ruatan nyasar di tengah jalan, nggak mungkin dong ya, malu-maluin banget. Namun mengetuk hati ya, saya tidak akan sirkuler, tidak akan proposal, siapa saja yang terpanggil dan ikhlas, sebab banyak juga yang sudah masuk ke saya itu minta kembali, banyak gitu loh, banyak. Dan saya mengembalikan saja totalitas, tanya Mas Reza, mungkin ada 40-an hingga 60-an juta ya Mas Reza. Nah, ini fakta walaupun tercicil. Karena apa? Saya arti kata tabe-tabe uluk salam mulia itu adalah kata yang sangat tandas, bahwasanya tidak boleh dalam hidup ada niat jahat sedikit pun. Walaupun kamu mulut kasar, yang penting niat jahat jangan sampai ada pada terbesit pada hati kita dan tindakan kita lah. Ini arti tabe-tabe uluk salam mulia lah. Sekali lagi saya mohon maaf Mas Sohib, keroyo-royo malam ini saya itu ibaratnya ngemis, tapi saya yakin jenengan wong kang sugih tanpa bondo, wong kang bisa menang tan ngasorake, wong kang bisa ngluruk tanpa bolo, niscaya malam 28 Oktober besok kita bisa merealisasikan. Semangat Mbak Dharma. Semangat. Semangat Mbah. Rahayu. 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 Matur nuwun Mbah. Intinya pertemuan malam ini, silaturahmi malam ini jadi kesamaan. Kita bersama-sama berseiringan dalam hajat leluhur Nusantara biar terlaksana. Oke, terwujud pemimpin yang adil, atau terwujudnya ratu adil. Saya akan menandaskan. Hei para kamu
yang percaya adanya ajaran mancanegara ya, saya nggak mengatakan agama, bahwa ada yang tersinggung ya, mancanegara yang cerita itu Imam Mahdi di bumi Nusantara, saya meyakini, saya boleh yakin bahwa leluhurmu yang di Nusantara yang telah meninggal dunia atau arwah-arwah leluhurmu telah mengetahui tidak ada cerita Imam Mahdi. Adanya di Nusantara ini adalah cerita Ratu Adil di alam arwah, dan saya yakin manakala kita, khususnya saya, melakoni, akan terwujud tatanan zaman adil di bumi Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Sirap